Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tanya jawab. Kita masuk di konten tanya jawab. Karena memang insya Allah di konten ini beberapa hari ke depan kita akan tampilkan tanya jawab yang masuk ke admin, ya. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di sekitar kita bersama. Sekarang pertanyaan ini masuk dari Den Bagus di Surabaya, ya. Ini menarik nih, Surabaya, Semarang, terus nyampe ke timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jauh juga nih. Saya laki-laki, istri baru satu, subhanallah, dipertegas. Dulu pernah dikasih keris sama seseorang. Terus juga batu yang katanya dia suka dan cocok sama saya. Menarik nih, batu yang dia suka dan cocok sama saya. Cocok kita nggak tahu maksudnya apa. Dulu saya tanam di rumah jadi pondasi. Tapi kok akhir-akhir ini banyak mimpi buruk. Dan istri suka marah-marah. Tiba-tiba. Jadi teringat apakah pengaruh keris dan batu itu, Ustaz? Bisa ke bantu ruqyah tanpa harus bongkar pondasi? Oke, ini pertanyaan menarik. Banyak orang kita kejebak dengan sebuah perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang terjebak? Karena contoh keris tadi, keris dan batu. Dia anggap ketika dia tanam di pondasi, maka keris dan batu ini menjadi perlindungan dia. Perlindungan di dalam kehidupan rumah tangganya. Padahal kalau dia fahami hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah adalah sebaik-baik pelindung dan Allah sebaik-baik penolong, maka nggak perlu ada pertolongan, perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipahami bersama. Adapun keris dan batu ditanam, maka sadarilah itu adalah sudah menanamkan sebuah perlindungan kepada selain Allah. Hukumnya syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, kok berefek kepada istri saya? Berefek kepada istri saya yang sering marah-marah tiba-tiba. Iya, itu bisa berefek. Kenapa? Karena perlakuan syirik kepada Allah, perbuatan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, ini akan mengundang syaitan. Jadi semua perbuatan dosa, maksiat, perbuatan syirik, ini akan mengundang syaitan, yang artinya adalah syaitan ini akan mengganggu kehidupan rumah tangga itu. Bahkan kalau disadari bahwasanya syaitan itu terikat sebuah perjanjian di dalam kehidupan rumah tangga itu. Akhirnya adalah istri jadi diganggu, suami juga jadi diganggu. Yang terjadi adalah mereka akan saling bermusuhan. Tujuan lainnya dari syaitan adalah perceraian di dalam kehidupan rumah tangga. Terus pertanyaan yang kedua, apakah bisa tatkala diruqyah kemudian tidak harus diambil bendanya? Saya sarankan harus diambil. Kalau dia ingat letaknya, kalau dia inginkan keselamatan, kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangganya, maka keris itu, batu itu harus diambil. Kemudian baru diruqyah. Itu saran saya. Insya Allah saran ini bisa bermanfaat buat Den Bagus di Surabaya. Dan buat teman-teman semua yang menyimak acara ini, ya, sampaikan buat teman-teman semua, sampaikan buat saudaranya, keluarganya, handai tolannya, bahwasanya nggak boleh nanam benda keris lah, naruh inilah, untuk penjagaan perlindungan nggak boleh. Ya, ini dosa besar dan ini masuk haram dan ini masuk syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe ini membuat kita semakin dapat informasi yang bermanfaat insya Allah, ya. Tunggu pertanyaan berikutnya. Yang mau nanya, klik di bawah ini, insya Allah kami akan jawab. Barakallahu fiikum wa wafaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.